Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2987 PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Jakarta. Atas nama Rifki Ardiansyah segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin diharap duduk kembali. Bagaimana jaksa penuntut umum siap? Ya, siap Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Ya, siap Yang Mulia. Sidang perkara pidana Pengadilan Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2987 PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Jakarta atas nama Rifki Ardiansyah pada hari Rabu 12 Oktober 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah terdakwa dapat dihadirkan hari ini? Terdakwa sudah siap hari ini Yang Mulia. Hadirkan terdakwa Rifki Ardiansyah untuk memasuki ruang sidang. Terdakwa Rifki, silakan duduk di kursi interogasi. Saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam BAP. Nama Rifki Ardiansyah, tempat lahir Jakarta Selatan, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negara Indonesia, alamat Cempaka Putih, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Selamat pagi saudara Rifki. Apa saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Selamat pagi, Yang Mulia. Saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Apakah saudara didampingi dengan penasihat umum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum Yang Mulia. Apakah benar Anda bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa Rifki Ardiansyah? Ya, saya bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa Rifki Ardiansyah Yang Mulia. Harap tunjukkan surat kuasa khusus dan izin praktek advokat kepada hakim. Izin Yang Mulia. Bagaimana Pak Kasat? Ya, saya Mulia. Baiklah, saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta. Jadi, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan mohon didengarkan dengan baik. Selanjutnya adalah pembacaan surat dakwaan terdakwa Rifki Ardiansyah Yang Mulia. Jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan surat dakwaan dan terdakwa diharap mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Baik Yang Mulia. Surat dakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 2987 PDT-G/2022 Pengadilan Negeri Jakarta dengan terdakwa Rifki Ardiansyah. Bahwa terdakwa Rifki Ardiansyah pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2022 sekira jam 2 waktu Indonesia bagian Barat di rumah saudara Rifki Ardiansyah di kawasan Cempaka Putih, terdakwa terbukti menyimpan narkotika golongan 1 dalam bentuk sabu-sabu seberat 0,5 gram dan kokain seberat 2,5 gram. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Apakah saudara terdakwa Rifki sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Iya, saya mesti Yang Mulia. Apakah penasihat hukum saudara terdakwa Rifki akan menghadirkan saksi? Iya Yang Mulia. Saudara terdakwa, silakan pindah ke samping pengacara.
Persilakan saksi memasuki ruangan. Kepada saksi dipersilakan masuk dan disumpah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Para saksi silakan tirukan lafal sumpah yang akan saya bacakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebenar-benarnya dan tiada lain yang sebenar-benarnya. Yang mulia, saya selaku jaksa akan mengajukan pertanyaan untuk saksi. Ya, silakan. Kepada saksi pertama, Saudari Naila Hawa, silakan untuk maju menempati kursi interogasi. Apakah saudari dalam keadaan sehat hari ini dan siap mengikuti sidang hari ini? Ya, yang mulia, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang. Baik, saudara akan diberi pertanyaan oleh penuntut umum. Diharapkan saudara bisa menjawab dengan sejujur-sejujurnya. Baik, yang mulia. Terima kasih atas waktunya yang mulia. Kepada saksi pertama, silahkan perkenalkan nama Anda dan apa hubungan Anda dengan terdakwa. Nama saya Naila Hawa. Hubungan saya dengan saudara Rifki adalah teman. Sudah berapa lama Anda kenal dengan saudara Rifki? Saya kenal dengan Rifki sudah kurang lebih 5 tahun. Baiklah, silahkan menyampaikan kesaksiannya. Saya memang sering bertemu dengan terdakwa Rifki, baik di dalam urusan pekerjaan dan di luar urusan pekerjaan. Selama saya mengenal terdakwa, dia orang yang profesional, pekerja keras, dan sopan terhadap orang tua. Saya juga tidak pernah melihat terdakwa melakukan perilaku yang mencurigakan. Pada saat penangkapan, apakah saudara ada di tempat kejadian? Tidak, Bu. Tetapi sebelum itu kita ada komunikasi melalui pesan singkat dan sempat bertemu beberapa jam sebelumnya. Dengan izin yang mulia, saya akan menampilkan bukti dari saksi. Ya, silakan. Dapat kita lihat bersama berdasarkan bukti yang tertera di layar bahwa saudara Hawa dan klien kami sebelum penangkapan bertemu di Cafe Kurawi, tepatnya di Jalan Taruna nomor 22 Kemayoran. Dan klien kami sama sekali tidak menunjukkan perilaku yang mencurigakan dan dalam keadaan sehat dan mulia. Benarkah itu saudara Hawa? Anda bertemu terdakwa Rifki dalam keadaan sehat dan tidak dipengaruhi barang haram tersebut sama sekali? Iya, benar, Bu. Mohon maaf, Yang Mulia, izin untuk memberikan bukti berupa surat transaksi pembelian narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dan kokain dari terdakwa Rifki. Setelah kami melihat bukti transaksi tersebut, apakah benar saudara terdakwa Rifki membeli barang haram tersebut? Ya, Yang Mulia. Benar saya melakukan transaksi tersebut. Mohon maaf yang mulia, saya akan memberikan sanggahan terkait bukti yang dipaparkan bahwa dalam bukti tersebut klien kami memang melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan kokain. Akan tetapi klien kami tidak mengkonsumsi kedua barang tersebut bersamaan. Sebelum itu, saya izinkan memberikan bukti berupa surat hasil tes laboratorium yang menyatakan bahwa klien kami hanya mengkonsumsi sabu-sabu dan tidak mengkonsumsi kokain sama sekali. Baik, bukti dapat diterima. Apakah penasihat hukum Rifki akan mengajukan eksepsi terhadap terdakwa? Ya, yang mulia. Silakan bacakan eksepsi dari pihak terdakwa. Baik yang mulia, eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut atas nama terdakwa Rifki Ardiansyah kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana nomor 2/2987 PDT-G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Jakarta. Dengan hormat kami dan atas nama dan demi kepentingan bahwa nama Rifki Ardiansyah, tempat lahir Jakarta Selatan, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, alamat Cempaka Putih, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Bahwa berdasarkan surat kuasa bermaterai cukup tanggal 12 Oktober 2022 sehingga oleh karenanya penuntut hukum bertindak untuk atas nama dan demi kepentingan terdakwa di atas dengan ini mengajukan eksepsi serta keringanan dalam pasal 140 ayat 1 KUHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan oleh pembuat undang-undang bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Kemudian setelah mendengar kesaksian dari para saksi, saya ingin mengajukan keringanan kepada terdakwa bahwasanya klien kami mengkonsumsi barang tersebut merupakan cara klien untuk mengatasi rasa sakit. Klien mengalami anxiety atau gangguan kecemasan sejak 2 tahun belakangan. Klien memiliki masalah keluarga, yakni dengan ayahnya sejak perceraian orang tuanya 3 tahun silam. Klien kemudian memutuskan untuk tinggal sendiri, kemudian mendapat pekerjaan seperti sekarang. Namun setelah itu terdakwa malah merasa pekerjaannya tidak semudah yang ia bayangkan karena klien sering merasa cepat lelah dan akhirnya tidak fokus. Maka dari itu klien mulai berpikir untuk mengkonsumsi narkotika untuk menghilangkan rasa lelah dan rasa sedih dalam menghadapi masalahnya. Kemudian yang kedua adalah seperti surat penyelidikan yang sudah diberikan kami mengajukan keberatan karena pada surat tersebut dinyatakan terdakwa mengkonsumsi sejak 2 tahun belakang. Tetapi kebenarannya ialah terdakwa baru mengkonsumsi 9 bulan belakang dalam jangka waktu yang tidak menentu, yaitu pada bulan Juni sebagai bentuk konsumsi pertama, kemudian pada bulan Oktober sebagai bentuk konsumsi kedua. Dan dalam kepemilikan barang tersebut, terdakwa memang membeli barang tersebut dengan jenis sabu-sabu 0,5 gram dan kokain 2,5 gram. Namun dalam pemakaian, terdakwa hanya mengkonsumsi jenis sabu-sabu saja seberat 0,1 gram dan belum mengkonsumsi kokain 2,5 gram tersebut. Maka dari itu, saya selaku pengacara ingin mengajukan keringanan berupa diberikannya rehabilitasi kepada terdakwa selama waktu tertentu hingga benar-benar bersih dan sembuh. Dan dengan dinyatakannya jumlah denda, saya mengajukan keringanan dari 800 juta menjadi 400 juta rupiah. Baik, apakah jaksa penuntut umum akan memberikan tanggapan terkait eksepsi tersebut? Ada yang mulia, pada kasus ini terdakwa Rifki Ardiansyah akan tetap dikenai pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 karena terdakwa sudah melakukan kegiatan jual beli atau transaksi narkotika serta menyimpan dan mengkonsumsinya. Untuk pengajuan denda, alangkah baiknya diberikan nilai menjadi 700 juta yang mulia. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami pihak hakim akan berunding. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Dimohon peserta sidang untuk tetap duduk di tempat masing-masing dan tetap tenang. Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Persidangan akan segera dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon duduk kembali. Negeri Jakarta. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, kami mengabulkan eksepsi terdakwa Rifki untuk dilakukan rehabilitasi dengan waktu 9 bulan dan denda sebesar 700 juta rupiah karena terdakwa Rifki dinyatakan bersalah dan melanggar hukum. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2987 PDT.G/2022 Pengadilan Negeri Jakarta atas nama Rifki Ardiansyah dinyatakan ditutup dan selesai.
Sekian sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 2987 PDT.G garing 2022 garing Pengadilan Negeri Jakarta. Atas nama Rifki Ardiansyah, saya akan membacakan keputusan sidang hari ini. Saudara terdakwa Rifki Ardiansyah dinyatakan bersalah dan akan menjalani rehabilitas di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya terhitung mulai dari hari ini tanggal 12 Oktober 2022 sampai 9. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.